Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang contoh dari penerapan metode GRA atau Grey Relational Analysis. Pada contoh ini saya mengambil satu studi kasus yaitu tentang proses milling dari aluminium hybrid metal matrix composite yang saya ambil dari salah satu paper atau artikel. Pada pembahasan ini, pada proses milling ini ada 5 variabel bebas ya, di mana masing-masing variabel bebas ini memiliki 3 faktor. 5 variabel bebas itu adalah weight fraction of SEC, particle size, cutting speed, feed rate, dan depth of cut yang disimbolkan ke dalam A, B, C, D, E. Seperti ini ya. Dan masing-masing memiliki 3 level atau 3 nilai, 5, 10, 15, 10, 20, 40, 500, 1000, 900, 200, 600, 0,5, 1, dan 1,5. Kemudian untuk variabel terikatnya atau responnya itu ada 6, yaitu metal removal rate, surface roughness, temperature, feed force, radial force, dan tangential force. Jadi ini yang diukur ya dari proses milling itu. Nah, untuk menerapkan metode GRA itu yang pertama perlu kita lakukan adalah step pertama yaitu membuat matriksnya atau tabelnya dari nilai-nilai yang kita ambil dari variabel terikat tadi atau variabel respon tadi. Ada 5 langkah ya untuk penerapan GRA, yaitu pembuatan matriks atau tabel. Kemudian yang kedua adalah normalisasi dari nilai yang didapatkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghitung deviation sequence. Ya. Kemudian yang keempat menghitung Grey Relational Coefficient, dan yang kelima menghitung GRG. Setelah itu ada step tambahan yaitu kita analisis variance terhadap atau ANOVA terhadap GRG ini untuk mendapatkan nilai yang optimal, kemudian persen signifikansi untuk setiap untuk setiap faktor, dan juga signifikansi dari tiap faktor. Baik, kita akan mulai dari langkah yang pertama yaitu untuk matriks tabel ya, hasil pengukurannya. Ini sudah saya cantumkan di sini. Oh ya, ini karena ada 5 faktor dan masing-masing faktor itu memiliki 3 level, maka model orthogonal array yang kita pakai dalam metode Taguchi ini adalah L27 ya. Jadi kalau kita pakai Minitab ya, start DOE Taguchi, create Taguchi desainnya, levelnya itu ada 3, faktornya ada 5 ya. Kemudian desainnya itu hanya ada satu pilihan yaitu L27 ya, L27 dengan model eksperimen kombinasi level faktor yang harus dilakukan adalah seperti ini. Oke. Baik. Ini nilainya dari masing-masing variabel terikat yang diukur ya, ada 27. Oke, jadi ini nilainya semua. Baik. Nah, langkah yang berikutnya ya adalah normalisasi. Langkah yang kedua, normalisasi dari nilai yang didapatkan ya, normalized value dari nilai matriks yang sudah dibuat. Nah, untuk menerapkan normalisasi ini seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu kita bedakan antara larger the better, smaller the better, dan nominal is best ya. Kebetulan dalam hal ini tidak ada yang nominal is best ya. Nah, untuk itu kita perlu menentukan terlebih dahulu masing-masing
variable terikat atau variable respon itu apakah dia larger is better, smaller is better, atau nominal is best. Nah, method removal rate itu adalah larger the better. Jadi makin tinggi nilainya itu semakin baik. Namun untuk surface roughness, temperatur, fit force, radial force, dan thermal force itu semuanya adalah smaller the better. Ya. Oke. Sehingga kita akan mulai dari MRR. Ya, MRR untuk normalisasinya saya biar nggak gerak-gerak. Oke. Baik, untuk MRR dia apa tadi? Larger is better. Nah, kalau larger is better berarti sesuai dengan rumus yang tadi dicantumkan ya. Saya tunjukkan lagi. Oke. Adalah nilai tersebut ya dikurangi dengan nilai minimal dari kumpulan nilai yang ada dibagi dengan selisih antara nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi kita harus menentukan dulu nilai minimal dan maksimal dan minimal dari tiap nilai dari variabel respon. Oke, jadi di bawah sini kita tetapkan minimal dan maksimalnya, yaitu dengan nilai minimal kita blok ya, nilai minimal kita blok mana yang mau kita cari nilai minimal dan maksimalnya. Demikian pula untuk variabel respon yang lainnya. Oke, jadi ini nilai maksimal dan minimal. Nah, setelah itu baru kita hitung normalisasinya, yaitu sama dengan nilai yang didapatkan dikurangi dengan nilai minimal ya. Kemudian kita kurung dulu dibagi dengan selisih antara nilai maksimal dikurangi nilai minimal gitu. Kita dapatkan 0,0110 ya untuk yang pertama. Nah, kita akan tarik ke bawah, tapi sebelum tarik ke bawah kita dolarkan dulu ya nilai yang tetap di sini. Kita pakai F4. F4 untuk nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai minimal. Oke. Nah, setelah itu baru kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai-nilai pada kombinasi level faktor yang lainnya. Oke, selesai satu. Kemudian yang kedua ini adalah smaller the better sampai ke belakang, temperatur, fit force, rate of tangan force. Caranya adalah kita hitung yaitu sama dengan nilai maksimal dulu ya, dikurangi nilai tersebut, nilai maksimalnya. Ini nilai maksimal dikurangi nilai yang didapatkan. Kemudian kurung dulu. Ya, dibagi dengan selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal. Kita tarik ke bawah, kita dolarkan dulu yang nilainya tetap ya. Nilai maksimal, minimal. Baik. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah ya. Oke, selesai untuk yang variable yang kedua. Untuk variable yang ketiga kebetulan dia sama untuk smaller the better, jadi tinggal kita tarik aja ya. Kemudian kita rubah sesuai dengan nilai maksimal dan minimal yang berlaku. Karena ini di P ya, temperatur itu di P nih, di P. Kemudian fit force di Q, radial force di R, dan tangential force di S. Oke, jadi kita rubah. Ini menyesuaikan. Ini adalah P, ini P, ini P. Oke. Kemudian yang fit force juga begitu. Perhatikan ini Q ya, Q317 ini, maka hubungkan ini dengan Q, ini juga Q, ini juga Q. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah R ya, ini adalah R dan R. Oke. Kemudian tangan force terakhir ini adalah S, S, S. Oke. Kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah untuk memunculkan semua nilainya. Oke. Baik, jadi ini
diselesaikan untuk yang langkah kedua, yaitu normalisasi dari nilai matrik yang didapatkan. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung deviation sequence, ya. Caranya adalah deviation sequence-nya atau deltanya sama dengan nilai x0 k ini adalah nilai maksimal, ya, nilai maksimal dari normalized value. Jadi kita perlu mencari lagi nilai maksimal dari masing-masing kolom normalized value ini. Ini nilai maksimalnya, ya. Sebenarnya sudah diketahui, ya, nilai maksimalnya masih 1, ya, karena kita untuk normalisasi itu adalah menstandarkan nilai hasil pengukuran menjadi dalam jangkauan 0 sampai 1. Jadi nilai maksimal adalah 1. Ya, 1, tapi sesuai dengan rumusnya kita tuliskan maksimalnya di sini, ya, menuju pada kolom itu. Dikurangi dengan nilai yang didapatkan, ya. Jadi ini sama dengan nilai maksimal, ya, dikurangi dengan nilai yang didapatkan dari MR. Ya, ini selisih atau deviasi, ya, antara nilai tersebut dengan nilai maksimalnya. Oke, kalau sudah tinggal kita tarik, karena ini nggak ada perbedaan, ya, untuk deviation sequence baik itu smaller maupun larger maupun smaller, jadi kita samakan aja seperti tadi, ya. U46 V46. Oke. Ini nilai maksimal di sama. Baik, sudah betul. Ya, oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah, ya. Karena sebelum kita tarik ke bawah ini ada nilai yang sama, yaitu nilai maksimalnya, yaitu di U46, nilai maksimal. Kita dolarkan, demikian pula untuk yang variabel berikutnya, variabel respon berikutnya, ya, karena ini nilai maksimal yang tetap, ya, jadi tidak berubah, kita dolarkan. Oke. Kemudian feed force juga F4, expose ini F4, oke. Dan radial force juga F4 dari Y46, kita dolarkan. Kemudian tangan force juga demikian. Oke, ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah, maka akan kita dapatkan keseluruhan nilai dari deviation sequence ini. Oke. Baik, ini kita sudah selesaikan untuk deviation sequence. Oh, ini belum didolarkan. Oke, ini sudah. Oke, kita ulangi yang ini. Kan ada nilai minimal, ya. Deviation itu adalah delta, jadi nilainya pasti positif. Baik. Oke, langkah ketiga sudah selesai, yaitu menghitung deviation sequence. Kemudian berikutnya adalah menghitung GRC atau Green Relational Coefficient. Nah, untuk menghitung GRC ini kita menghitung persamaan ini, yaitu zeta k, ya. Ini adalah nilai minimal ditambah dengan zeta ketetapannya, yaitu 0,5 yang sudah kita bahas sebelumnya, dikali dengan nilai maksimal, ya, yaitu nilai minimal dari delta dan nilai maksimal dari delta. Nilai minimal dari delta dan maksimal dari delta kita dapatkan sama dengan yang normalis tadi, yaitu 0 dan 1. Ya, jadi nilai minimal dari blok ini, ya, semuanya, kemudian maksimalnya juga, jadi 0 dan 1. Oke, dibagi dengan nilai yang bersangkutan, ini kita dapatkan dari deviation sequence ditambah zeta dikalikan dengan delta maksimal atau 0,5 kali delta maksimal. Baik, untuk MRR ya sama dengan nilai minimalnya adalah 0, ya, ditambah 0,5 dikali nilai maksimal. Oke, bisa kurung dulu biar tidak salah. Oke. Nah, kalau sudah kita bagi dengan nilai yang bersangkutan, ya, ditambah dengan 0,5 dikali nilai maksimalnya. Oke. Baik.
kurung ya gitu. Ini ya, baik. Oke, sudah kita dapatkan untuk nilai GRC dari MRA yang pertama ya. Kemudian kita mau tarik ke bawah, kita rubah dulu ya mana yang tetap ya, nilai selalu tetap, yaitu nilai maksimal nilai minimal, nilai maksimal, kemudian ini yang berubah-ubah ya, kemudian nilai maksimal. Baik. Oke, jadi tinggal kita tarik ke bawah. Set. Ya, kita dapatkan untuk kolom MRR. Kemudian untuk variabel respon berikutnya juga seperti itu, tinggal kita rubah ya untuk kodenya, ini kolomnya ya. Ini adalah di kolom AC ya. AC AC kemudian ini adalah AD D AD 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 oke. Kemudian feed force di AE ya. Kemudian radial force di F Jadi sebenarnya kita memasukkan nilai 0 dan 1 juga tidak apa-apa, tetapi biar mengikuti persamaan ini ya. Jadi saya mengikuti persamaan tersebut. G Kalau sewaktu-waktu nilainya berubah itu bisa langsung dipakai file ini. Baik, sudah semua ya. Sudah sesuai, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Baik, kita sudah dapatkan untuk nilai GRC untuk masing-masing variabel kombinasi level faktor untuk masing-masing variabel respon. Nah, kemudian yang kelima atau nilai langkah terakhir dalam step GRA-nya ya. Ini adalah menghitung GRG atau Grey Relational Grade. Ya, Relational Grade yaitu nilai rata-ratanya dari satu level ini, satu kombinasi level faktor ini. Jadi antara semua dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel respon ini rata-ratanya berapa ya GRG-nya, sehingga rumusnya adalah 1/n dikalikan dengan jumlah total ya. Karena n-nya ada 6 maka menjadi 1/6 dikalikan dengan jumlah hasil dari GRC ya. Ya. Oke. Sum ya. 1 kali 1/6 kali baik 0,889. Oke, kemudian tinggal kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua GRG. GRG. Dan kita bisa menghitung nilai min dari GRG atau nilai rata-ratanya ya. Average dari GRG. Ya, nanti untuk average ini untuk nilai perbandingan ketika kita melakukan eksperimen konfirmasi ya. Nanti nilai GRG-nya naik atau turun rata-ratanya. Baik. Nah, sebenarnya langkah 5 ini sudah selesai seperti untuk langkah-langkah GRA-nya, tetapi kita belum mendapatkan level faktor yang optimal gitu ya. Dari sini belum kelihatan ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memasukkan nilai GRG ini ya
ya kita melakukan analisis varian ya. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan Minitab contohnya. Ya, jadi kita copy aja ini nilai GRG-nya, kita akan cari ANOVA-nya untuk nanti mendapatkan kombinasi level faktor yang optimal. Yang salah satunya bisa kita gunakan metode Taguchi ya. Jadi ini kembali ke Taguchi lagi. Oke ya. Oke. Nilai GRG-nya bisa copy.